Baik, terima kasih. Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada panitia yang sudah kemudian menyelenggarakan acara ini dan dipercaya kemudian bagi saya untuk kemudian memberikan sedikit ulasan saya terkait dengan dua tahun atau bahkan saya lebih suka menyebutnya sudah 7 tahun ya, sudah 7 tahun dalam hal pemerintahan Jokowi ini, seperti itu. Dalam hal bidang hukum, saya kira tidak ada kemajuan yang sangat signifikan yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin, seperti itu. Terbukti saya kira itu dapat kita secara bersama-sama bahwa kita tahu orang-orang yang semestinya merupakan orang terbaik atau bahkan orang terdekat dari presiden dalam hal ini adalah para menteri negara atau bahkan dalam kultur kementerian beliau tidak dapat kemudian menjaga terkait dengan marwah daripada orang-orang yang sangat dekat dengan beliau, sehingga kemudian kita tahu dalam beberapa waktu yang lalu kita tahu bahwa KPK kemudian melakukan penegakan hukum tidak hanya kepada menteri ya, akan tetapi juga kepada jajaran kepala daerah dan juga pejabat-pejabat lainnya. Saya kira ini merupakan salah satu bentuk kemunduran utamanya dalam hal bidang hukum dan penegakan korupsi di Indonesia, seperti itu. Itu catatan saya. Yang kedua, dalam hal bidang perekonomian. Jadi rakyat saat ini itu sangat kesulitan sekali karena kemudian harga-harga mahal, perekonomian juga sangat sulit sekali, dan beban ini saya kira sangat dirasakan tidak hanya oleh kalangan masyarakat bawah seperti itu, akan tetapi juga dirasakan oleh kalangan menengah dan juga kalangan manapun, seperti itu. Sehingga kemudian salah satu bentuk kegagalan yang kedua ini tentu juga berkaitan dengan hutang Indonesia yang semakin membesar, yang saya kira itu tidak baik bagi perkembangan perekonomian kita. Sehingga bagi saya ya menteri-menteri yang berkaitan dengan perekonomian dan keuangan, saya kira mereka sudah tidak dapat kita percayakan lagi kepada mereka di tengah kemudian perekonomian kita semakin sulit dan juga hutang-hutang yang semakin menumpuk, seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan indeks demokrasi. Indeks demokrasi itu yang menjadi catatan saya juga semakin hari menjadi semakin menurun karena kebebasan kita dalam hal melakukan ekspresi, melakukan edukasi itu kadangkala kita juga dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan karena memang perlu kemudian ada perlindungan hukum bagi mereka yang seringkali mengedukasi atau bahkan memberikan kritikan yang membangun, termasuk kemudian acara-acara yang diadakan oleh rekan-rekan atau kawan-kawan pada kesempatan hari ini, itu semestinya tidak dipandang bahwa ini adalah suatu yang sangat membahayakan bagi jalannya pemerintahan. Mestinya hal yang demikian itu dapat dipandang sebagai masukan atau bahkan merupakan sharing partner yang kemudian dapat dijadikan rekomendasi atau bahkan masukan-masukan yang berharga bagi berjalannya pemerintahan kita, seperti itu. Jadi saya kira itu sebagai pemantik awal dari saya. Nanti kita mungkin masih bisa kita tindak lanjuti melalui beberapa diskusi-diskusi seperti itu. Mungkin di sini ada rekan saya yakni dari jaringan santri. Nah, saya ini juga santri juga ini. Oh. Santri juga. Saya kira mungkin nanti ada perbedaan-perbedaan. Saya kira persamaannya saya juga santri juga, seperti itu. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah ya Bapak Saiful Anam, berarti mungkin kita bisa langsung ini ya ke satu pertanyaan, bagaimana hubungan, karena ini kita sudah
bertemu dengan para santri gitu ya. Bagaimana hubungan ulama ini, Bapak? Mohon diulang lagi, ini pertanyaan untuk siapa? Tadi kayak jelas suaranya. Ya, baik. Maaf terputus, mungkin internet sedang ini ya. Jadi dari berikutnya Pak ya, ini kita mumpung di sini berkumpul santri ya, mumpung kita di sini berkumpul santri ya, mungkin kita akan langsung mempertanyakan bagaimana hubungan presiden dan wapres ini sebagai umarok dan ulama itu, karena realitanya kita sedang memiliki satu presiden yang wakilnya adalah seorang ulama. Silakan kepada bagaimana Bapak Ustadz Adam Khalil dulu atau Bapak Saiful Anam dulu? Ya, boleh. Jadi menurut saya keberadaan para ulama ini, menurut saya saat ini itu dapat dikatakan terlalu mesra. Sehingga kemudian masukan-masukan dari ulama ini yang kita harapkan justru dapat menjadi sumbangsi besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan negara, itu yang kemudian kita harapkan. Keberadaan yang terlalu mesra ini yang kemudian justru harus disikapi oleh jaringan para santri, termasuk jaringan yang kemudian kita akan minta pertimbangan dari rekan kita atau sahabat kita dari siapa namanya tadi? Janis ya, Adam Khalil. Haji Adam Khalil, seperti itu. Sehingga itu yang semestinya harus dikritisi atau bahkan diberikan ruang bagi para kiai-kiai kita untuk memberikan masukan atau bahkan memberikan kritikan sekeras mungkin kepada pemerintahan kita agar dapat kemudian mengaspirasikan seluruh apa yang diinginkan oleh masyarakat dan rakyat kita pada umumnya. Tidak seperti saat ini ketika misalnya DPR sudah terbuntukan melalui aspirasi yang seringkali dilakukan oleh masyarakat kita, justru para ulama, para umaro itu mestinya dapat memberikan ruang bagi rakyat untuk dapat memberikan aspirasinya kepada pemerintahan kita, baik melalui pemerintahan eksekutif maupun legislatif, seperti itu.